tindakan mengucap syukur. Wow. Kadang-kala banyak kali kita sudah dengar ayat-ayat dari ucapan syukur. Tapi malam hari ini saya coba bawa tindakan mengucap syukur. Mari kita baca dulu Kolose 3 ayat 15 dan 17 sampai 17. Saudara senang ada di tempat ini, amin. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, haleluya. 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 Kolose 3 ayat 15. Saya pakai handphone karena walaupun bawa ayat, mata saya tidak bisa lihat dengan jelas Alkitab. Saya pakai Alkitab. Bangkit berdiri, kita menghormati Tuhan yang ada di sini. Kolose 3 ayat 15. Orang baca sama-sama. 2, 3. Baca dengan nyaring. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah. Ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Saya tahu semua kita siap mendengar firman Tuhan, amin. Kita konsen dengan firman Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan saudara, firman Tuhan luar biasa malam hari ini. Saudara, mengucap syukur adalah sebuah sikap hati yang harus dinyatakan dalam bentuk tindakan. Contoh malam hari ini Resi, dia tahu dia berhari ulang tahun, di hatinya mau bersyukur kepada Tuhan. Tindakannya dia mengundang kita ada di tempat ini. Ini bukti dia mau mengucap syukur dengan bentuk tindakan. Tindakan yang nyata seperti malam hari ini kita ada di sini karena keluarga ingin, Resi ingin. Mari orang sama-sama memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Tuhan yang telah memanggil kita, yang telah menyelamatkan kita. Mari bersyukurlah, kata ayat tadi. Kita dipilih, ditetapkan oleh Tuhan, ada dalam kasih karunia, itu perbuatan Tuhan. Patut kita syukuri. Resi ada, Resi dilahirkan, ada di dunia ini dengan satu maksud, dengan satu tujuan. Kita ada di bumi ini ada maksud Tuhan. Bukan hanya diciptakan begitu saja. Ada tujuan Tuhan yang jelas atas tiap-tiap hidup kita. Panggilan Tuhan atas setiap hidup kita. Itu sebabnya saudara, kalau saudara masih ada sampai malam hari ini, mari katakan, Tuhan terima kasih. Saya masih hidup, saya masih ada, saya sehat. Resi bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, saya ditambahkan 1 tahun lagi. Karena tidak ada orang, kata firman Tuhan, menambah selangkah saja. Hidup kita tidak bisa, karena hidup kita di tangan Tuhan. Yang menentukan kita hidup dan mati adalah Tuhan. Yang membuat engkau ada malam hari ini adalah rencana Tuhan atas hidupmu. Mari bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan mau kita bersyukur, dan itu harus dinyatakan dalam bentuk tindakan seperti malam hari ini. Tindakan nyata itu memiliki makna baik di mata kita maupun di mata Tuhan. Saudara, tindakan mengucap syukur adalah sebuah tindakan yang memiliki makna di hadapan Tuhan. Apa saja makna tindakan ucapan syukur bagi kita dan bagi Tuhan? Mari kita lihat ya. Makna tindakan mengucap syukur bagi kita dan bagi Tuhan, di antaranya adalah, kita mau cepat-cepat saja. 1. Tindakan mengucap syukur sama dengan melakukan salah satu kehendak Tuhan. Banyak sekali maksud Tuhan, ya, banyak sekali kehendak Tuhan. Tapi salah satu, kita akan lihat dalam
Tesalonika 5 ayat 18. Ini salah satu kehendak Tuhan atas hidup kita. 1 Tesalonika 5. Ini ayat saudara tahu. Pasti saudara-saudara, oh ini ayat ini yang tercatat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Itu salah satu tujuan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Kalau engkau bisa bekerja, engkau baik-baik saja dalam rumah tangga, baik-baik saja dalam pekerjaan Tuhan, itu anugerah Tuhan atas hidupmu. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Amin. Kalau engkau aman-aman, waduh, engkau dilindungi Tuhan, yang selalu dalam kendaraan, di perjalanan, mobil, motor, sepeda, engkau ada di mana saja. Kalau engkau bisa aman, engkau bisa terlindung, itu cuma karena Tuhan menghendaki engkau. Yes. Amin. Ada sebagaimana engkau ada. Amin. Itu anugerah Tuhan. Amin. Bukan cuma Resi yang akan bersyukur. Semua di kita, semua yang hadir di tempat ini harus mengucap syukur. Amin. Makasih banyak Tuhan, kita boleh ada di ibadah. Makasih banyak Roh Kudus, Engkau memberikan saya kemampuan memahami firman, sehingga saya bisa memahami mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Saya bisa melihat mana yang Tuhan mau dan mana yang firman Tuhan tidak mau. Amin. Amin. Tindakan ini yang pertama, mengucap syukur, sama dengan melakukan salah satu kehendak Tuhan. Ada sekian banyak kehendak Allah dalam hidup kita ya, tapi salah satunya yang kita lihat malam hari ini, dari sekian banyak kehendak Tuhan kita jadi serupa Kristus ya. Di lain, tapi malam hari ini dalam bentuk ucapan syukur. Kehendak Tuhan atas hidupmu, karena engkau baik-baik saja, bilang terima kasih kepada Tuhan pemilik hidupmu. Haleluya. Amin. Sekedar perbandingan saja saudara, kita tahu dalam Matius 7 ayat 21 dan sampai ayat yang ke-23, kita tidak usah baca ini. Kita sudah tahu ya, ayat itu bilang sampai menginjil, bernubuat, berbuat mujizat. Ini hamba Tuhan, jadi pakai Tuhan luar biasa. Tapi pada akhirnya kata-kata itu bilang apa? Aku tidak mengenal kamu, penyalah kamu pembuat kejahatan. Tuhan tidak pernah ukur dari seberapa banyak kegiatannya kita. Amin. Tapi salah satu, kita mau melakukan kehendak Bapa. Ya. Yang kita lihat malam hari ini adalah ucapan syukur. Haleluya. Karena begini, kenapa Tuhan mau kita mengucap syukur? Tuhan paling marah orang bersungut-sungut. Amin. Tuhan tidak suka orang bersungut-sungut, Ya. mengeluh, ya. Itu Tuhan tidak suka. Yang Tuhan mau kita selalu mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kesenangan Bapa di surga tidak ada yang lain, saudara. Salah satu kesenangan Bapa kita kalau Dia melihat kita, saudara, walaupun tidak sesuai harapan, tapi kalau kita memiliki hati yang selalu bersyukur, ini kesukaan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin banyak alasan kita tidak bisa bersyukur. Ada gagal tadi, ada kecewa tadi, tidak sesuai harapan kita. Ya, kita galau, kita punya masalah di rumah, di pekerjaan, di jalan. Tapi kalau kita memiliki hati yang mengucap syukur selalu, ini kesenangan Bapa di surga. Amin. Kenapa? Ini bentuk kehendak Tuhan Ya. atas semua kita umat manusia, terutama kita anak-anak Tuhan. Jadi jangan bersungut-sungut lagi ya. Haleluya. Saudara tahu 1 Korintus 10 ayat 10, Tuhan marah sekali ini bangsa Israel. Coba baca. Ya, saya ingat ini ayat dan saya percaya kita akan diberkati dengan ayat ini. 1 Korintus 10.
ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini perjalanan bangsa Israel. Ini ayat yang selanjutnya dia bilang apa? Semuanya ini, ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sekarang ini contoh orang Israel. Tuhan tidak sungut, Tuhan tidak suka persungutan. Musa ke pangana bawa orang di sini. Lebih baik ada baik-baik kok di Mesir. Di Mesir dia orang kerja paksa masih makan enak, masih makan bawang prei, ya enak makanan di sana. Ya pengusaha, mana bawa kami di sini? Kenapa Musa harus bawa kami di padang gurun? Dan ayat ini bilang Tuhan tidak suka persungutan. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari antara mereka, antara bangsa Israel, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, malam hari ini kita sudah belajar tahu persungutan itu Tuhan tidak suka. Yang Tuhan suka adalah ucapan syukur. Itu sebabnya bernyanyilah, bermazmurlah, ya, naikkanlah puji-pujian kepada Tuhan, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kalau kita hidup itu cuma karena kasih karunia Tuhan. Ya. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Dia adalah Allah yang setia dengan janji firman Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Adakah satu hari kita tidak bisa lewati tanpa kita sadar? Sampai hari ini orang ada. Itu tangan siapa yang menolong engkau, yang melindungi engkau? Ada ayat-ayat di perjanjian lama di Mazmur, kalau saya tidak salah, kalau bukan Tuhan, musuh sudah menelan kita hidup-hidup. Banyak musuh ada di sekeliling kita. Banyak orang yang tidak suka dengan hidup kita, yang merencanakan kegagalan kita, yang merencanakan supaya kita lebih baik hancur. Mereka tidak suka dengan hidup kita. Tapi kalau kita ada sampai malam hari ini, itu semua perbuatan tangan Tuhan. Amen. Perlindungan Tuhan atas hidupmu. Amin. Kita merasakan dengan ini, bukan? Ya. Haleluya. Mari tetaplah mengucap syukur. Gak usah bilang seujang lagi, ibadah lagi. Itu persungutan. Sebaliknya mari bilang terima kasih Tuhan. Tuhan kasih waktu saya beribadah. Haleluya. Oh puji Tuhan ya. Yang kedua, makna tindakan mengucap syukur bagi kita dan bagi Tuhan diantaranya, satu tadi tindakan mengucap syukur sama dengan melakukan salah satu kehendak Tuhan. Yang kedua, tindakan mengucap syukur adalah tindakan memuliakan Allah. Selain mengucap syukur, ternyata tindakan memuliakan Allah itu tindakan yang disukai Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 50 ayat 23. Haleluya. Ya, Mazmur ya. Maaf ini agak lama soalnya buka di HP. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Sampai situ saja ya. Siapa yang mempersembahkan syukur, yang menaikkan syukur kepada Tuhan. Tadi kan sikap hati, saya mau mengucap syukur karena saya diangkat oleh Tuhan. Dan bentuk-bentuk tindakannya banyak. Mungkin saudara bawa korban syukur dalam bentuk uang. Mungkin saudara dalam bentuk mulut berkata, menyembah Tuhan di kamar, menyanyi dan bilang terima kasih Tuhan, Engkau yang mengangkat saya. Ya, mungkin saudara seperti malam hari ini tindakan bentuk yang Tuhan suka. Undang jemaat beribadah bersama-sama, muliakan Tuhan. Sama-sama dengan keluarga kita
bersuka cita karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Wow, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban itu sedang memuliakan Tuhan. Mari kita lihat Ibrani 13 ayat 15. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Tuhan memberkati kita malam ini ya. Amin. Dengan firman Tuhan. Sebab firman itu hidup dan berkuasa. Sebab itu marilah kita oleh Dia Tuhan senantiasa, ini pakai kata senantiasa, mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Ternyata bukan cuma doa yang senantiasa berdoa, senantiasa mempersembahkan syukur. Jadi nggak salah tuh, salah. Oh Tuhan terima kasih, makasih banyak Tuhan. Bajalang sadiki di jalan, oh Tuhan terima kasih. Kenapa? Karena merasa dilindungi tuh Tuhan. Di mana saja di pasar, oh Tuhan, tidak salah itu saudara. Ternyata Alkitab mendukung. Alkitab mau justru kita harus seperti itu. Selalu senantiasa ada ucapan syukur, korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Penting ucapan bibir. Penting kita waktu menyanyi. Penting waktu engkau menyembah Tuhan dan bermazmur kepada Tuhan. Tuhan senang mendengar. Ya, mari kita kerjakan ini di rumah, di kantor. Saya katakan tadi, ganti persungutan kita. Aduh, berat lagi ini. Aduh, ganti saja dengan pujian atau bilang terima kasih Tuhan. Apa yang Tuhan buat itu baik. Ya, amin. Karena memang Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Amin. Orang mau ke kiri, mah Tuhan suka ke kanan. Terus mau ikut mana? Yang menentukan jalan hidup kita adalah Tuhan. Amin. Amin. Ini korban yang benar-benar memuliakan Allah, yang berkenan kepada Allah. Ya, ini korban ucapan bibir, tindakan yang memuliakan Allah, ucapan bibir yang disertai ucapan syukur itu sangat memuliakan Allah. Jangan malas-malas memuji Tuhan. Amin. Amin. Karena begini, saudara, kalau orang ini selalu tahu mengucap syukur, dan ada orang yang dekat dengan kita, kenal hidup kita, hari-hari dengan kita, mereka melihat keadaan hidup kita, mereka tahu kita sebenarnya tidak ada alasan untuk bersyukur, karena banyak sekali kekurangan, nyanda ada doi, mau beli nasi, mau beli beras tidak ada. Tidak ada alasan untuk kita bisa bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, saya mau katakan, orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang melihat kita, mereka akan menerima berkat, melihat cara hidup kita akan Tuhan. Orang lain tanpa engkau sadar, mereka jadi kuat akibat melihat tindakan kita. Tindakan yang sebenarnya tidak punya alasan untuk bersyukur, untuk berterima kasih. Karena mau keluar hujan, nyanda ada oto, nyanda ada motor, nyanda ada doi, nyanda ada payung. Tapi selalu dia bisa berkata puji Tuhan, tanpa dia sadar ada orang-orang di sekeliling melihat hidupnya, yang selalu memuji Tuhan. Ada satu cerita yang saya ingat. Ada seorang bapak, ini sudah lama, tapi saya teringat. Satu bapak bisa bertobat hanya karena ada bapak di samping rumahnya. Setiap pagi katanya dan malam dia menyanyi puji-pujian kepada Tuhan. Orang yang di samping rumah ini sebenarnya tidak suka dengan bapak itu. Memang tidak suka, tidak tahu bagaimana, tidak suka. Tapi dengan puji-pujian setiap hari, setiap pagi waktu dia mau berdoa, dia mau menyanyi. Dan pujian ini yang menjamah hati bapak ini, dijamah oleh Roh Kudus lewat puji-pujian. Amin. Amin. Orang lain akan terima berkat dengan tindakan kita yang benar sesuai kehendak Tuhan. Salah satunya bilang terima kasih apapun yang terjadi. Susah katakan makasih banyak Tuhan. Engkau dihina, engkau tidak diterima, engkau disepelekan, engkau tidak dianggap, engkau dikucilkan, engkau tidak dihiraukan mungkin.
Mari berkata, Tuhan terima kasih. Amin. Kenapa kita mengatakan Tuhan terima kasih? Karena kita percaya hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Karena kita percaya Tuhan bisa merubah segala sesuatu. Amin. Dari tidak enak bisa menjadi enak. Amin. Tuhan yang menjamah hati manusia. Amin. Dari hati yang keras jadi hati yang lembut. Dari hati yang membenci bisa mengasihi kita. Karena yang Tuhan yang mengerjakan itu, maksud saya. Tahu? Tuhan yang merubah hati manusia. Dulu tidak suka dengan hidup kita, biarkan saja, mengucap syukur saja kepada Tuhan. Tuhan akan beracara lewat puji-pujian orang lain, dan Tuhan disenangkan, sangat suka dengan orang yang selalu memuliakan Tuhan. Yang ketiga, makna tindakan mengucap syukur bagi kita dan bagi Tuhan diantaranya. Yang ketiga, mengucap syukur melipat gandakan berkat-berkat Tuhan. Senang mendengar ini, Kang. Aduh, kita selalu dengar bilang apa ya? Kunci mujizat. Salah satunya yang terjadi dalam hidup kita adalah mengucap syukur. Karena itu ada di Alkitab memang. Saudara, kita lihat cerita di Markus 8 ayat 6, Saudara. Kita tahu bagaimana 7 roti dan beberapa ekor ikan bisa memberi makan 4.000 orang. Ini pertama, 4.000 orang bisa diberi makan hanya dengan, kalau saudara baca ayat-ayat ini, saya tidak baca lagi karena saudara sudah tahu cerita ini, bisa mengikuti saya ya. Dengan Tuhan mengucap syukur, berkat itu bisa diubahkan. Yes. Ya. Dari sedikit masuk akal atau tidak masuk akal, kalau Tuhan yang kerjakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya dulu punya pemahaman begini, ini pohon ini pohon alpukatnya. Dulu saya punya pemahaman begitu, Tuhan bisa ubah sekejapnya jadi uang-uang. Karena Tuhan yang berkuasa. Amin. Amin. Tuhan bisa melakukan segala perkara, dari sukar, dari sulit menjadi tidak sulit. Kalau ada di tangan Tuhan. Amin. Kalau kuncinya kita tahu, kita pegang kuncinya. Yes. Siapa bisa masuk rumah ini kalau tidak ada kunci? Tidak bisa satu orang pun masuk tanpa kunci. Kecuali pencuri, dia akan bongkar. Yang bisa masuk rumah ini adalah Ibu Ponto, Reisi dan Mia karena memegang kunci. Amin. Amin. Begitu dengan kita. Sudah tahu kunci malam hari ini, ucapan syukur. Bayangkan 7.000 orang diberi makan oleh 7 ekor 7 roti dan beberapa ikan. Logika enggak? Mau kasih makan 4.000 orang? Jujur, enggak usah orang mau permoy ke firman Tuhan. Memang firman Tuhan enggak logika, enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Tapi karena Tuhan kasih resepnya, dengan mengucap syukur apapun keadaanmu, saudara percayalah, berkat sedikit berpotensi menjadi banyak, berlipat-lipat Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Dimulai dari kecil yang ada pada kita, dengan kunci yang ada di tangan kita, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki. Maka berpotensi engkau akan diberkati Tuhan, engkau akan dicukupkan, engkau akan dibukakan jalan, engkau akan dilindungi dari mara bahaya, dari niat-niat jahat orang. Engkau akan diberikan pencukupan jasmani dan rohani, damai sejahtera yang paling utama akan dikerjakan dalam hidup kita. Ya. Untuk apa banyak uang tapi tidak ada damai sejahtera, tidak bisa tidur, ya, gelisah. Tapi kalau dalam Tuhan banyak uang, dijamin banyak damai sejahtera. Haleluya. Amin. Tenang engkau bisa tidur dengan nyenyak, tanpa diberondong dengan pikiran-pikiran yang membuat kita galau, ya, membuat kita gelisah hidup ini, tidak tenang. Ada kerja tapi hati gelisah, hati gundah gulana, tidak ada damai sejahtera. Malam hari ini kita sudah dengarkan kebenaran, ya, berkat sedikit berpotensi menjadi banyak, menjadi
berkelebihan. Ya, karena bukti di dalam Markus 8 ayat 6, kedua Yohanes 6 ayat 11, orang tahu ini cerita, ya, cerita dari 5 ketul roti, 2 ekor ikan, so lebih banyak tuh kasih makan 5.000 orang. Tapi katanya orang pernah dengar dari Bapak Gembala, ini sebenarnya yang disebut di situ 5.000 ini laki-laki. Nggak mungkin tuh cuma laki-laki semua ada ikut Tuhan Yesus waktu itu, bukan? Ada wanita, ada anak-anak. Tapi biasanya katanya mereka cuma disebut laki-laki, pria. 5.000. So turun, so 5 ketul roti, 2 ekor ikan, so naik jadi 5.000 yang akan diberi makan. Langkah yang saya baca dalam ayat ini, mari perbiasakan mengucap syukur, jangan mengeluh, jangan bilang kiapa kalau sedikit, kiapa begini, kiapa nanti saya kurang, begini. Itu Tuhan tidak suka. Ya, apapun, bukan cuma mengucap syukur saat-saat uang, bukan. Apapun situasi hidup kita, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mari belajar bersyukur. Amin. Bukan cuma di kantor orang belajar bersyukur, di rumah belajar bersyukur, di perjalanan belajar bersyukur, di gereja, di pelayanan selalu mengucap syukur. Itu kunci itu saudara. Kita akan lihat, kita akan menerima berkat yang kualitasnya bertambah. Ya. Haleluya. Bukti kita lihat 10 orang kusta. Ya Tuhan sembuhkan, total disembuhkan. Tapi Tuhan bilang, kenapa cuma 1 yang balik? Ya cuma orang Samaria yang balik, yang datang sujud dan bilang terima kasih kepada Tuhan. Tuhan tambah plus diselamatkan. Amen. Tuhan tambah. Ya. Tuhan akan tambah kalau kita tidak mengeluh. Biar so berat, biar so siksa. Oh Tuhan terima kasih. Kalau mungkin kita merasa ini menyanyi jo, biar saya Tuhan terima kasih. Belajar, karena kalau Tuhan belajar tentang lidah memang berbahaya. Kali ini kita tidak belajar lidah, tapi aduh lidah ini seperti api. Apa yang kita gemakan kita akan makan. Kata firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang sangat berbahagia jika kita bersyukur, karena itu adalah kunci engkau akan melihat mujizat Tuhan. Kunci berlipat-lipat ganda karya Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Kemenangan Tuhan akan nyatakan. Mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Itu ketiga. Yang keempat, makna tindakan mengucap syukur bagi kita dan bagi Tuhan diantaranya. Yang keempat, saudara, tindakan mengucap syukur itu mendatangkan kekuatan hati. Ini lain lagi ya. Mari kita baca Kisah Para Rasul 8 ayat 15. Baca itu ayat supaya terbuka pengertian kita. Kisah 28 ayat 15. Apa yang ayat ini bilang tentang Rasul Paulus? Lihat ya, saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ikhwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Apius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Amin. Amin. Ternyata ucapan syukur membuat hati kita jadi teguh, kuat, bukan lemah. Coba praktek, bersungut lebih lemah, lebih stres, lebih kacau hidup ini. Haleluya. Walaupun banyak pergumulan, walaupun so capek, mari kata firman Tuhan selalu mengucap syukur. Amin. Bukan hanya waktu-waktu tertentu atau waktu kita suka. Kalau kita ada mood, kita bilang makasih banyak Tuhan. Kalau saya diberkati lebih, dapat uang banyak, dapat promosi, baru mampu mengucap syukur mungkin dengan linangan air mata. Tuhan terima kasih, kenapa diberkati?
Tapi bukan cuma itu yang Tuhan mau. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya. Mau susah, mau senang, ada di bukit, ada di lembah, suasana baik atau tidak baik, Tuhan menganjurkan kita, mari senantiasa bilang makasih banyak Tuhan, karena hidup kita dikontrol penuh oleh Tuhan. Haleluya. Orang hidup ini di tangan Tuhan. Yang mengangkat kita Tuhan, yang menurunkan kita pula adalah Tuhan. Amin. Amin. Yang memberi kita kekuatan itu adalah Tuhan. Yang memberi keteguhan kita adalah Tuhan. Amin. Amin. Engkau mau teguh hati, engkau tidak mau goyah, engkau tidak akan kecewa. Mari kata ayat firman Tuhan ini, supaya engkau kuat hatimu, belajar selalu mengucap syukur. Praktek saudara, praktek. Terima kasih Tuhan. Baca terima kasih Tuhan. Orang kan tidak dengar, apalagi di kendaraan orang sendiri, apalagi antar motor. Oh, makasih banyak Tuhan, makasih banyak. Daripada memikirkan masalah, lebih rumitlah hati kita, lebih kecewalah kita, lebih sakit kepala lah kita, lebih stres. Karena memikirkan masalah-masalah yang menumpuk, menghimpit kita. Tidak ada jalan keluar selain mengucap syukur. Amin. Oh, jalan keluar itu saudara, Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Ya. Karena Tuhan sangat senang kita memuliakan Tuhan. Berarti Tuhan tahu kita mempercayai Dia. Ya. Ya, kita mempercayai hidup kita di tangan Tuhan. Yang mengatur hidup kita adalah Tuhan. Yang mengatur rumah tangga kita adalah Tuhan. Yang mengatur masa depan anak kita adalah Tuhan. Yang mengatur masa depan kita orang-orang tua, Tuhan. Banyak orang tua stres dengan, duh nanti kalau kita suka mau bagaimana Kang? Apakah kita ke anak-anak ini mau bayarin kita? Banyak begitu. Stres. Karena memikirkan masa tua. Nanti kalau anak-anak saya sudah kawin, sudah pisah rumah, dan saya, bagaimana keadaan saya nanti? Kalau saya tidak bisa jalan. Toh, mengucap syukur. Itu pintu lebar. Tuhan menyatakan kemuliaan dan kuasanya. Kuasa Tuhan pasti turun. Jadi kuatlah engkau. Jadi kuat hatimu. Tidak kecewa lagi. Orang ini anak-anak Tuhan. Amin. Praktik firman. Ini salah satu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan untuk orang bangun hidup. Benar sekali. Harus bangun hidup. Harus jadi serupa Kristus. Itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi malam hari ini Tuhan bilang, tambah lagi dengan mengucap syukur selalu. Itu kehendak Tuhan. Orang bangun hidup tapi masih bersungut. Ya, mari kita selalu mengucap syukur supaya itu mendatangkan kekuatan hati. Kita kuat menghadapi masalah. Ya, kita diberikan kekuatan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Jalan keluar Tuhan atur walaupun serumit mungkin masalahmu. Seperti benang, kalau orang di Lamongan bilang somali buku, tarik sini tak kancing, tarik kanan dia tak kancing lagi, lebe tak kancing, itu masalah. Ya, tapi kalau kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, Dia tahu membuka tali itu. Tuhan tahu mau tarik kemana tali itu, dan bisa engkau keluar dari kerumitan masalah-masalah hidup kita. Amin. Itu rahasia. Engkau mau ingin supaya engkau tersenyum, karena hati yang gembira adalah obat. Mari belajar bersyukur. Engkau akan tersenyum, dan orang lain akan mendapatkan dampak dari hidupmu yang selalu memuliakan Tuhan. Orang lain akan melihat dan orang lain akan bilang, benar Tuhan mereka hidup. Engkau bisa dengan leluasa bersaksi bagaimana Tuhan berkarya atas hidupmu. Hasil engkau selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Paulus seorang yang banyak kali mengajarkan ajaran tentang ucapan syukur. Ia sendiri mengalami bahwa walaupun ia banyak kali mengalami penderitaan,
ketika Rasul Paulus mengucap syukur, dia bersaksi hatinya jadi kuat. Oh, banyak sekali penderitaan dari Rasul Paulus. Paulus di penjara. Orang kan tidak tahu waktu itu, dia orang anggap dia seperti biasa-biasa. Wow, dia kelaparan di tengah laut. Wah, penderitaannya begitu sekali tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi dia tahu rahasianya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan, maka kuatlah hatinya, saudara. Amin. Kuatlah hati kita akan bersuka cita selalu, dan kita bisa hidup berdiri di hadapan Tuhan dan selalu menjadi orang yang memuliakan Tuhan apapun situasinya. Keadaan dunia sekarang, saudara, menantang hidup kita. Tapi kalau kita sudah tahu kunci malam hari ini, salah satu kehendak Tuhan mengucap syukur apapun situasinya. Dan kau percaya tangan Tuhan itu besar, sanggup menolong hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan, saudara. Mari kita hidup dalam tindakan-tindakan yang saya sudah bagikan tadi. Yang pertama, mengucap syukur sama dengan melakukan salah satu kehendak Allah. Dan kedua, tindakan mengucap syukur adalah tindakan yang memuliakan Allah, yang Tuhan suka. Yang ketiga, mengucap syukur melipat gandakan berkat-berkat kita. Ini masa sukar, masa orang bilang aduh pekerjaan sulit, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang sulit. Amin. Percayalah, teguhkan hati, mengucap syukur terdapat keteguhan hati. Tidak pusing kepala dengan memikirkan ada doi, ada pekerjaan. Tuhan pasti jamin. Amin. Yang keempat, tindakan mengucap syukur itu mendapatkan kekuatan hati, keteguhan hati. Ketika kita berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Saya percaya kita diberkati Tuhan malam hari ini. Haleluya.